Shalom saudara-saudara yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kiranya kita semua bisa mempertahankan iman kita oleh kuat kuasa Tuhan di dalam kita. Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam sorga, Allah sumber hikmat, pengetahuan, dan damai sejahtera, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, yang mana kami bisa bangun tidur dalam keadaan sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Bapa, kami membawa segala rencana kegiatan kami hari ini ke hadapan-Mu. Tuntunlah kami untuk melakukan hal-hal yang harus kami lakukan, dan jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, terlebih dulu kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami mau bersaat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, dan beritahukanlah kami jalan kebenaran-Mu kepada kami. Biarlah kami bisa mengerti dengan hati kami dan melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tercatat ada 85 nama-nama Allah yang ada di Alkitab, yang mana salah satunya adalah Immanuel. Immanuel merupakan sebuah kata bahasa Ibrani yang artinya Allah beserta kita, dan biasanya dikaitkan dengan momen Natal. Mari kita membaca Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius mencatat hal itu berkaitan dengan nubuatan dari Nabi Yesaya yang tertulis demikian. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nabi Yesaya memberikan nubuatan tersebut di hadapan Raja Ahaz, Raja Yehuda, pada saat mereka sedang dikepung oleh Raja Aram dan Raja Israel. Jadi, nama Immanuel berkaitan dengan janji Allah bahwa ia akan tetap menyertai meskipun di tengah situasi yang kurang baik. Janji penyertaan Allah dapat memberikan kekuatan dan pengharapan yang membuat kita bisa berjalan melalui situasi apapun. Immanuel merujuk kepada janji Allah bagi umat manusia bahwa Dia tidak hanya menjadi Allah yang tinggi dan suci di sorga, tetapi juga turun ke dunia ini untuk hidup di antara kita. Yesus Kristus sebagai inkarnasi Allah adalah manifestasi nyata dari Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memahami makna Immanuel, kita menyadari betapa dalamnya kasih Allah kepada kita. Dia tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menginginkan hubungan yang intim dengan kita. Allah tidak tinggal jauh di sorga dan memandang kita dari kejauhan, tetapi Dia terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia mengerti kegembiraan dan kesedihan kita. Dia hadir saat kita berjuang dan memberikan penghiburan saat kita tertekan. Ia adalah Allah yang dekat, yang selalu siap untuk mendengarkan doa kita, memberikan hikmat-Nya, dan memberikan kekuatannya kepada kita. Kehadiran Allah yang terus-menerus di dalam hidup kita memberikan sejumlah konsekuensi yang menakjubkan. Pertama, kita tidak pernah sendirian. Meskipun dunia ini seringkali penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan,
Kita tahu bahwa Allah ada bersama kita setiap langkahnya. Dalam saat-saat ketika kita merasa patah semangat atau kehilangan harapan, Ia datang sebagai penghibur yang penuh belas kasihan. Dalam saat-saat keberhasilan dan kegembiraan, Ia bergembira bersama kita. Kehadirannya memberikan kita kepastian bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan hidup ini. Kedua, kehadiran Allah yang konstan mengubah perspektif kita tentang hidup. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu memuliakan Allah dan melayani sesama kita. Kehadirannya memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap situasi dengan keberanian dan keyakinan. Kita dapat menghadapi tantangan dengan penuh keberanian karena kita tahu bahwa Allah Immanuel berjalan bersama kita. Kehadiran Allah juga memberikan kita ketenangan dan damai yang melebihi pemahaman manusia. Dalam dunia yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran, kita dapat mencari perlindungan dalam Allah yang menyertai kita. Ketika kita merasa terhimpit oleh kecemasan, Ia menenangkan hati kita dan memberikan kepastian bahwa Ia memiliki kendali atas segala sesuatunya. Dalam momen-momen kegelapan dan keputusasaan, Ia adalah terang yang menerangi jalan kita. Dalam Immanuel, kita menemukan ketenangan yang melebihi pemahaman manusia. Selain itu, kehadiran Allah dalam hidup kita memperkuat iman kita. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan hadir dalam kehidupan kita, kita merasa dihibur dan dikuatkan oleh kebenaran ini. Ia memperlihatkan dirinya melalui tindakannya yang ajaib, melalui jawaban doa yang nyata, melalui pengalaman tindakannya yang ajaib, dan melalui pengalaman rohani yang mendalam. Melalui kehadirannya, kita memperoleh keyakinan bahwa Ia adalah Allah yang setia, yang akan memenuhi janji-janjinya dan selalu ada untuk kita. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kesadaran akan Immanuel, Allah yang beserta kita. Kehadirannya memanggil kita untuk hidup dalam hubungan yang intim dengannya, mencari kemauannya, dan melayani sesama manusia dengan kasih. Saat kita memperdalam hubungan kita dengan Immanuel, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang tak tergoyahkan dan pengalaman yang penuh berkat. Dalam hidup yang penuh dengan tantangan dan perubahan, Immanuel adalah batu karang yang kokoh dan kokoh. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya karena Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ia adalah penolong yang setia dan penghibur yang sempurna. Dalam setiap langkah perjalanan kita bisa mengangkat pandangan kita kepadanya dan mengucapkan terima kasih karena Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau adalah Allah yang hidup dan firman-Mu memberi kehidupan bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui renungan ini. Ya Bapa, kami berdoa mohon berkat dan kuasa-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Jadikanlah firman-Mu yang kami dengar sebagai benih yang tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk hidup setia kepadamu dan menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih-Mu yang besar. Pada pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami.
Kami memohon anugerah-Mu untuk menjaga dan melindungi kami saat kami memulai aktivitas hari ini. Berikanlah kami kekuatan, hikmat dan pengertian dalam setiap langkah yang kami ambil. Tunjukkanlah jalan-Mu bagi kami dan pimpinlah setiap keputusan yang kami buat. Bapa, berkatilah pekerjaan tangan kami, baik yang besar maupun yang kecil. Jadikanlah pekerjaan kami sebagai pelayanan bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bimbinglah kami untuk tetap setia kepadamu dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan-Mu di dalam segala hal. Kami berkomitmen untuk hidup dalam kasih-Mu, mengasihi sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan hari ini kepadamu dan memohon agar kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami bersyukur atas berkat dan kebaikan-Mu yang melimpah yang kami nikmati sebagai warga negara Indonesia. Kami memohon pertolongan-Mu bagi pemerintah dan pemimpin bangsa ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan, hikmat dan integritas untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Berkatilah setiap keputusan yang mereka buat agar bangsa ini dapat berkembang dan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.